Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita anugerah sehingga kita bisa bertemu pada seminar kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia seminar yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi salah satu pemateri di seminar ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta seminar yang telah menyempatkan diri untuk mengikuti seminar ini. Perkenalkan, saya Ismia Auliadistiara, salah satu mahasiswi Universitas Tidar Magelang, Prodi S1 Ilmu Komunikasi. Baik, mungkin teman-teman juga udah tahu topik apa yang akan saya bahas pada seminar kali ini, yaitu kesehatan mental, gangguan kesehatan mental, dan juga pentingnya kita menjaga kesehatan mental kita. Tujuan saya membahas ini itu ya untuk memberikan edukasi kepada teman-teman tentang kesehatan mental, tentang gangguan kesehatan mental, tentang pentingnya kita menjaga kesehatan mental. Terus juga saya pengen banget ngajak teman-teman untuk bersama-sama menjaga kesehatan mental diri kita sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Kenapa sih saya bilang menjaga kesehatan mental orang-orang di sekitar kita, padahal kan kita harus mementingkan diri sendiri. Nanti kita bahas. Kesehatan mental adalah suatu kondisi di mana seseorang itu mentalnya sehat, normal, stabil, sehingga ketika dia mengerjakan kegiatan di kehidupan sehari-harinya itu berjalan dengan produktif, dengan kondusif. Nah, seringkali orang-orang itu menyalahartikan istilah kesehatan mental. Malah mereka tuh menganggap bahwa kesehatan mental itu istilah penggantinya dari istilah gangguan kesehatan mental. Padahal udah jelas beda ya antara kesehatan mental dan juga gangguan kesehatan mental. Kalau tadi kan saya bilang kesehatan mental itu kondisinya normal, stabil, dan juga sehat kan. Nah, kalau gangguan kesehatan mental itu kondisi di mana mental seseorang mengalami gangguan tidak sehat dan juga nggak normal, sehingga dia ketika mengerjakan kegiatan-kegiatan dia itu tidak berjalan dengan kondusif, tidak berjalan dengan produktif. Nah, kondisi gangguan kesehatan mental itu ada 3. Yang pertama ringan, yang kedua sedang, yang ketiga berat. Kalau ringan atau sedang itu mungkin lebih ke stres yang biasa ketika kita mungkin menghadapi tugas-tugas kuliah, tugas-tugas sekolah yang numpuk, atau kegiatan-kegiatan di sekolah atau di kampus yang mungkin padat jadwalnya, sehingga kita kayak kurang istirahat kayak gitu loh, jam istirahatnya kita itu berkurang. Nah, gangguan kesehatan mental itu mempengaruhi suasana hati, cara kita berpikir, cara kita bertindak, bahkan cara kita bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang itu juga terpengaruhi. Karena gini, ketika keadaan nggak stabil, mungkin ketika kita melakukan kegiatan di sekolah, itu pasti ketika kita ngalamin stres bakalan terpengaruh kan cara kita bersosialisasi sama orang. Mungkin kita kayak jadi lebih pendiam, jadi pemurung kayak gitu loh. Nah, cara biar kita itu keadaannya itu normal kembali, bisa pulih kembali, itu dengan cara meluapkan semuanya itu dengan hal-hal yang positif, melakukan hal-hal yang positif, entah itu hobi atau olahraga dan lain-lain, entah itu menulis atau membaca buku dan lain sebagainya. Nah, untuk kondisi yang berat itu kayak depresi, anxiety, bipolar, skizofrenia dan lain-lain, masih banyak lagi istilah gangguan kesehatan mental tersebut. Nah, itu biar seorang yang berada di keadaan yang cukup berat itu biar bisa pulih lagi, itu dengan cara mendatangi orang-orang yang memang ahli di bidang kesehatan jiwa. Contohnya kayak psikiater. Nah, kita datang ke orang-orang yang memang ahli itu agar kita mendapatkan perawatan yang intensif, perawatan atau juga bisa konsultasi dengan orang-orang yang memang ahlinya itu, ahli dari psikologi itu tadi. Selain perawatannya intensif, seorang yang
memang mengalami gangguan kesehatan mental yang cukup berat itu tadi, memang sangat butuh yang namanya dukungan dari orang lain. Gini contohnya kayak teman online saya, dia itu broken home. Dia depresi ketika dia mengetahui orang tuanya bercerai. Nah, ketika dia depresi itu, dia meluapkan amarahnya, meluapkan emosinya itu dengan hal-hal yang negatif. Dari mabuk-mabuk, terus berantem sama teman, terus nggak niat sekolah, terus juga ngerokok, atau bahkan self-harm atau sehat-sehat badan dia kayak gitu. Ketika dia nggak melakukan self harm, dia bakal ngerasa ada yang kurang. Padahal hal tersebut sangat-sangat harus dihindari kan. Tapi dia ngerasa bahwa ketika dia tidak melakukan self harm, dia merasa ada yang kurang. Nah, saya sebagai teman dia, teman yang lumayan dekat lah sama dia, saya berusaha untuk memberikan dia tentang saran-saran yang harus dia lakukan tanpa melakukan hal-hal yang negatif tadi. Itu dengan cara bercerita dengan orang atau melakukan hobinya dia dan lain sebagainya. Awalnya sih dia kayak menolak saran saya, karena orang-orang yang memang dalam keadaan seperti ini tuh susah untuk terbuka dengan orang lain. Apalagi saya tidak berada di daerah yang sama dengan dia, maka dia kayak kurang percaya dengan saya. Tapi saya tetap berusaha meyakinkan diri kepada dia, saya bisa menjadi teman curhat dia, teman dia berkeluh kesah kayak gitu. Dari situ dia mulai terbuka dengan saya. Terus juga dia mulai mengurangi hal-hal negatif. Ketika dia mengalami masalah, dia pasti akan bercerita dengan saya, dan juga dia meminta saran, apa sih yang harus saya lakukan ketika saya itu mengalami stres berat kayak gini. Nah, dari situ dia mulai melakukan kegiatan-kegiatan positif. Ya walaupun kadang masih melakukan self harm, tapi seenggaknya hal itu berkurang dari yang sebelumnya. Itu contoh dari teman saya. Nah, dari sini kita bisa tahu kan kenapa penting banget sih kita menjaga kesehatan mental diri kita sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita kayak gitu. Karena ketika orang lain sedang mengalami gangguan kesehatan mental, posisikan dirilah kita sebagai orang itu. Ketika dia sedang dalam keadaan gangguan kesehatan mental tersebut, terus nggak ada orang yang support dia, pasti kan otomatis kayak ngerasa nggak guna lah hidup di sini, nggak guna lah aku tuh ada di dunia ini. Biasanya bakalan berpikiran ke hal-hal yang negatif, entah itu bunuh diri dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, dari situ kita tahu kan bahwa menjaga kesehatan mental orang itu juga penting, biar nggak ada lagi biar orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan mental itu berkurang, agar kita juga bisa menyebarkan hal-hal yang positif kepada orang lain juga. Terus saya berpesan sama teman-teman, stay positif, jangan sampai kalian memikirkan hal-hal negatif, atau kalau istilah zaman sekarang itu overthinking, memikirkan sesuatu secara berlebihan. Itu kalau mungkin gini, ketika kita memikirkan sesuatu hanya untuk memperkirakan itu bakal terjadi apa enggak ya. Kalau misal terjadi, saya harus melakukan ini, kalau enggak ya udah saya akan menjalani kehidupan secara normal. Itu masih di batas wajar. Tapi ketika seseorang memikirkan suatu hal yang berlebihan atau bahkan memikirkan hal-hal yang nggak bakal terjadi, itu udah melebihi batas wajar. Nah, kita stay positif lah, jangan sampai kita itu menyia-nyiakan waktu kita hanya untuk memikirkan hal-hal yang nggak seharusnya kita pikirkan. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya bahas pada seminar kali ini. Saya mohon maaf pada teman-teman apabila ada tutur kata atau sikap saya yang mungkin mengganggu atau mungkin mengganggu penglihatan teman-teman, mengganggu pendengaran teman-teman. Maaf apabila tutur katanya ada yang kurang tepat. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti seminar kali ini. Semoga materi yang ada di seminar kali ini bisa bermanfaat untuk saya, untuk teman-teman, agar
kita senantiasa mau bersama-sama menjaga kesehatan diri kita, menjaga kesehatan mental diri kita, dan juga menjaga kesehatan mental orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.